Selamat datang di special edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja gitu teman-teman. Apa tema hari ini? Tema hari ini adalah teori-teori konspirasi yang ada di Mesir ya. Piramida lebih tepatnya ya, bukan yang ada di Mesir ya, Sean ya kan? Piramida lebih tepatnya. Piramid ya. Iceberg ya ini ya. Teori iceberg ya. Iceberg dari piramid ya. Gila, emang piramid ini merupakan bangunan yang paling banyak menyimpan rahasia, Sean. Nah, sampai saat ini ya. Sampai saat ini bahkan lebih banyak rahasia disimpan di sini daripada istana presiden. Hah? Amerika Tentunya White House maksud gua. Iya, banyak sekali ya. Maksudnya ini udah tercipta dari lama banget tapi masih banyak menyimpan rahasia yang sampai sekarang bahkan belum terpecahkan gitu ya, Son ya. Kita akan membahas semuanya di episode spesial ini yang akan membahas khusus tentang misteri dari piramid Mesir. Akan kita bongkar. Oke, selamat datang di special edition dari Di Atas 12. Yang pertama ini ada sebuah teori mengenai Sphinx dan erosi hujan, Son. Jadi teori ini itu awalnya dicetuskan oleh seorang penulis dan ahli Mesir kuno yang bernama John Anthony West pada tahun 1970-an, Son. Jadi teorinya itu muncul duluan, abis itu baru ditemukan sebuah dasar ilmiah yang game changing di tahun 1990-an ketika West mengajak seorang profesor yang bernama Dr. Robert Schoch dari Boston University. Jadi si Dr. Schoch ini itu merupakan ilmuwan utama yang memberikan legitimasi geologis pada hipotesis ini, Son. Menurut teori ini, Son, sejarawan dan arkeolog itu melakukan kesalahan besar, Son. Aduh. Dalam penentuan usia dari patung Sphinx. Jadi sejarawan percaya bahwa Sphinx itu dibangun sekitar 2500 tahun sebelum Masehi oleh Firaun yang namanya Khafre, Son. Tapi menurut teori ini, Sphinx itu harusnya umurnya lebih tua, Son. Bahkan diperkirakan ini Sphinx itu dibangun antara tahun 7000 hingga 10.000 sebelum Masehi. Gila, tua banget ya. Sejarawan nih dianggap mengabaikan bukti geologis yang nyata demi mempertahankan kronologi sejarah yang udah terlanjur ditulis di buku-buku sekolah gitu. Jadi sebenarnya, Son, teori ini tuh bernama Sphinx Water Erosion Hypothesis. Nah, di dalam teori ini itu menyatakan bahwa pola kerusakan yang berada di tubuh Sphinx dan juga di dinding-dinding sekelilingnya itu bukan disebabkan oleh tiupan angin atau pasir gitu. Tapi, Son, oleh curah hujan yang sangat deras yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu ribuan tahun. Gila. Tapi masalahnya, Son, Mesir itu udah jadi gurun yang sangat kering sejak 3000 tahun sebelum Masehi, Son. Jadi udah nggak ada hujan lagi di situ gitu loh. Maka dari itu, hujan yang mampu merusak batu kapur sedalam itu harusnya cuma bisa terjadi pada periode zaman es, Son. Yang which is pada saat itu Sahara ini masih merupakan sabana yang hijau dan basah, Son. Apa aja bukti-bukti dari teori ini? Yang pertama nih, ada erosi yang vertikal dan bergelombang, Son. Jadi Dr. Schoch itu menunjukkan adanya celah-celah vertikal yang dalam dan halus, Son, pada dinding batu kapur di sekeliling Sphinx. Nah, pola bergelombang ini itu identik sekali dengan cara air hujan yang mengalir turun dan mengikis batu selama berabad-abad gitu, Son. Sedangkan bangunan-bangunan di sekelilingnya ini, Son, yang selain Sphinx, kayak contohnya piramida dan kuil-kuil tuh, itu menunjukkan erosi yang horizontal, Son, bukan bergelombang. Yang which is itu merupakan ciri khas dari kikisan angin dan pasir gurun gitu loh. Jadi si Sphinx ini beda sendiri gitu kikisannya. Kalau seandainya Sphinx dibangun di zaman yang sama dengan piramida, harusnya pola erosinya sama dong. Tapi kan kenyataannya beda banget erosinya. Terus habis itu, Son, Dr. Schoch juga melakukan tes yang dinamakan tes seismik. Dan dia menemukan bahwa tingkat pelapukan batu kapur yang ada di bawah permukaan Sphinx itu jauh lebih dalam daripada yang diperkirakan, Son. Untuk bangunan yang katanya para sejarawan berusia cuma 4500 tahun. Jadi mereka percaya bahwa Sphinx itu dibikin duluan gitu, Son. Daripada piramid ya. Iya. Tapi sayangnya para sejarawan tidak menerima teori ini, Son. Anhar Gonggong termasuk nggak? Oh beda. Oh beda ya. Arkeolog deh maksud gua, bukan sejarawan ya. Jadi mereka menganggap teori ini itu sebagai ya teori sejarah alternatif aja gitu. Omon-omon maksudnya. Mungkin kalau kata presiden. Jadi ada bantahan ya, Son, teori ini, Son. Salah satunya datang dari seorang arkeolog yang bernama Dr. Mark Lehner. Dia berargumen bahwa batu kapur di Giza itu memiliki kandungan garam yang sangat banyak, Son. Sehingga memiliki kualitas yang buruk gitu. Jadi garam-garam yang berada di dalam situ itu mengkristal di dalam pori-pori batu dan menyebabkan batu jadi terkelupas dengan cepat gitu. Dan kerusakannya kalau menurut si arkeolog ini itu cuma butuh kelembapan udara aja, Son. Gak perlu butuh hujan deras gitu loh. Terus habis itu ada bantahan lagi nih, Son, nih, dari para arkeolog gitu ya. Kalau seandainya nih Sphinx emang dibikin 10.000 tahun yang lalu, terus di mana bukti sisa peradaban lainnya gitu? Karena ternyata tidak ditemukan alat pertukangan, sisa makanan atau pemukiman di area tersebut di seluruh Mesir, Son. Iya. Masa ibaratnya tiba-tiba ada satu bangunan nih, wah umurnya 10.000 tahun. Kok nggak ada bungkus kapal api di situ? Nah, mana sisa pertukangannya? Mana itu sekop yang umurnya 10.000 tahun?
contoh, Iya, ya kan? iya. Nggak nemu. Nggak nemu. Terus kok di bangunannya nggak ada apa? Es teh manis dicantolin katanya. Es cekeknya nggak ada di situ. Cekeknya nggak ada. Nah itu. Tapi emang make sense sih dari sisi si shock itu. Mungkin dia beranggapan, oh ini maksa nih ke sejarah, karena kan sejarah bilangnya eranya Kafre. Jadi kalau misalnya dibilang 10.000 tahun lalu kan bukan zaman Kafre dong. Terus siapa? Ribet lagi. Bukan cuman Kafre, memang bukan eranya Kafre kalau 10.000 tahun yang lalu dong. Iya, maksudnya Sphinx yang dibuat 3.000 itu kan zamannya Kafre kan? Zamannya Kafre kalau Iya menurut kan? sejarawan ya. Iya, itu dibilangnya secara teori itu. Ya kan, cuma emang gampang ngedibangnya juga sih, gampang matahinnya juga karena dibilang oh kamu ngelakuin seismic test ya kan dibilangnya, tapi kualitas batunya kayak apa emang yang kamu tes gitu kan, Bener. apakah sama ya kan, tadi kan dibilang Jangan-jangan garamnya beda kan. Iya, yang Sphinx dikorup proyeknya gimana tuh? Iya bisa juga Iya kan? kamu pakai standarnya yang kamu beli gitu kan, Nah, yang udah retail. Nah, tahun sekali harus ada proyek yang benerin Sphinx. Iya. Itu nggak Son kira-kira Son? Hah? Ada lubang di jalanan dekat Sphinx gitu kan? Rokok warna oranye. Nah gitu, jadi susah ya standarnya, kualitasnya kan gampang dibantahnya gitu. Bener, teorinya sebenarnya menurut gue cukup strong teorinya karena ya ada gelombang, maksudnya ada erosi yang bentuknya gelombang. Iya. Sedangkan di bangunan lain tidak gelombang gitu. Nah, Ya kan? Tapi ya mungkin Sphinx itu dibangun dengan material yang jelek gitu. bisa Dibandingkan piramid. Jadi secepat itu, yang tadi kan kayak hembusan angin aja dia bisa keropos gitu kan. Ya hembusan angin selama ribuan tahun dan pasir dari gurun yang mengikis bangunan tersebut. Kalian kayaknya secara logika juga, maksudnya kalau itu dibikin di zaman es kayaknya agak nggak mungkin ya, karena mereka aja udah mungkin fokusnya bertahan hidup aja sih di zaman es ya kan. Ya kita nggak pernah tahu sih kan, piramid kan dikaitkan dengan ekstraterestrial juga. Jangan sembarangan Anda dikaitkan dengan alien juga piramid. Nggak dingin dong mah, nggak ada apa-apanya ya. Iya, we know only what we know gitu kan. Oke, teori yang kedua nih ya. Ada teori yang bilang kalau Akhenaten adalah alien. Wah, salah satu Firaunnya Mesir tuh Akhenaten. Nah, teori ini bukan sekedar berasal dari satu ilmuwan doang sih, melainkan dipopulerkan oleh para penganut ancient astronaut theory atau teori astronot kuno. Oke. Tokoh-tokoh utamanya nih ya, ada Eric von Däniken, yaitu penulis buku Chariot of the Gods, dan Giorgio Asokalos, yaitu presenter acara Ancient Alien. Jadi kalau menurut teori ini, sejarawan mainstream itu melakukan kesalahan yang fatal sih, dengan menganggap ciri fisik dari Akhenaten itu sebagai pilihan artistik atau cacat medis. Mereka itu dianggap mengabaikan kenyataan biologis bahwa Akhenaten itu memang terlihat berbeda secara ekstrim dari manusia lainnya. Ciri-cirinya itu ada yang pertama, tengkoraknya lonjong. Jadi bagian belakang kepalanya itu sangat panjang dan menjorok ke belakang. Ya jauh ya sama proporsi manusia pada umumnya ya. Terus wajahnya memanjang. Dia punya dagu yang sangat lancip, bibir tebal yang tidak proporsional, dan mata yang sipit atau miring. Botox dan filler mungkin. Dan Hunter Eyes yang terakhir. Hunter Eyes. Terus dia memiliki tubuh androgini atau memiliki karakteristik pria dan wanita sekaligus. Wah, Seperti pinggul yang sangat lebar dan membulat, pahanya juga besar, dan dada yang tampak memiliki jaringan payudara. agak feminin lah gitu ya. Agak feminin juga. Mungkin kelebihan estrogen mungkin. Mungkin. Akhenaten ini. Mungkin. Terus ciri-ciri fisik lainnya adalah dia punya perut buncit dan pinggang yang kecil. Bentuk tubuhnya ini sering digambarkan sebagai jam pasir yang ekstrim gitu. Oh, Bagus itu cewek dong, pada mau semua begitu. Iya. Jadi mungkin perutnya buncit ya, gede ya. Tapi tangan kakinya langsing gitu sih. Oh, panjang gitu. Wah itu mas laki lagi banyak yang mau tuh kayak gitu tuh. Estetik gitu kayak gitu. Kecuali perut buncitnya tapi. Iya. Jauh, Apalagi itu yang kayak jauh. mantis ya itu ya. Iya itu Iya. estetik Estetik gitu, gitu ya. iya. Tangannya panjang, kakinya panjang gitu kan. Lehernya pendek kan. Oh iya jelek sih kalau lehernya pendek. Nah kalau yang lehernya panjang ya, Nah ini justru ini yang pengen sama ini yang diinginkan oleh cowok-cowok apa, zaman para sekarang ya. gym estetik ya ini Son. Oh gitu. Yang gini-gini Son. Yang gini-gini. Iya. Nah ini ya. Ini yang diinginkan. Akhenaten ternyata ya, dreamnya ya. Tadi Kalau dia ada yang lehernya dagu. tipis dan panjang dia itu. Oh kurang sih. Akhenaten. Iya biasa. Kalau ini harus agak tebel dikit ya. Oh gitu. Iya. Jadi emang ini nggak proporsional kayak
harusnya nggak nopang nih gitu. Ya, jadi menurut mereka ada perbedaan sudut pandang lah. Karena si sejarawan ini menganggap ini adalah seni Amarna, sebuah teori estetika di mana raja itu ingin digambarkan sebagai ayah dan ibu bagi seluruh rakyat. Jadi makanya dia ada aspek femininnya, ada aspek maskulinnya gitu ya. Nah, Iya benar. Mungkin pas jabat kok nggak ada ibu negara. Itu Dia. Jadi mau nggak mau dia cover semua sih. Semua job desk ibu pun di cover juga ya. Bener. Jadi kalau secara medis, sejarawan itu menganggap dia itu menderita Marfan syndrome atau Frohlich syndrome. Oke, kita balik ke teorinya lagi ya sekarang ya. Jadi teori ini menyatakan bahwa Firaun Akhenaten yang adalah ayah dari Tutankhamun bukanlah manusia sepenuhnya, melainkan alien. Nah, sampai ada misinya juga dari alien. Misi apa nih? Dimana Akhenaten itu datang memberi makan anak-anak rakyat, bukan, untuk menghapus politeisme, yaitu banyaknya dewa di Mesir, dan menggantinya dengan penyembahan terhadap Aten itu, atau cakra matahari. Penganut teori ini percaya bahwa Aten itu sebenarnya bukan matahari, tapi informa. Cuma Akhena plastik juga, itu toko plastik. Bukan. Kan bukan matahari. Bahkan tetap gak nyambung aja. Bukan toko baju harusnya emang. pojok busana. Emang gue gak salah ya the first thing. Melainkan UFO atau teknologi pemancaraan energi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Akhenaten ini. Nah, Dan ini bukan kaleng-kaleng, ada bukti pendukung teorinya. Jadi karakteristik fisik tadi yang gue ceritain, yang ini panjang, dagu panjang, leher panjang, bagi penganut teori ini itu adalah ciri-ciri biologis dari makhluk luar angkasa. Terus juga karena adanya perubahan agama secara radikal, keputusan si Akhenaten itu tuh penghapus semua dewa tradisional Mesir yang secara tiba-tiba itu dianggap sebagai instruksi dari induknya yang dari luar angkasa. Iya. Untuk menyatukan manusia di bawah satu kontrol Aten. Terus ternyata ada bukti teksnya juga. Jadi dalam teks kuno, Akhenaten itu sering menyebut bahwa dia satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan Aten, dan ia datang dari cakram tersebut. Ya kayak alien sih berarti ya. Iya. Maksudnya cuma dia doang yang bisa berkomunikasi sama Aten gitu ya. Menteri-menteri lain kalau mau komunikasi harus lewat dia gitu. Gitu maksudnya gitu kan? Harus lewat dia. Iya, Makanya pada benar-benar. selek sama yang Aten itu. Jadi kesannya kayak bikin agama baru gitu dia ya. Agama yang menyembah cakram itu tadi, Aten. Udahlah satu aja lah. Nah, banyak pusing. Bener. Dan cuma bisa lewat dia. Nah, Yang komunikasi cuma dia doang yang bisa. Orang-orang curiga alien nih Aten ini. Akhenaten. Aten ya? Aten. Ya orang-orang curiga Atennya alien dan Akhenatennya juga kali. Akhirnya juga titisan alien nih. Karena kan palanya lonjong kayak alien juga kan. Nah, Ya kan? Terus kok suka pakai bow tie. Nah, Apa sajian boti. Jadi kan tengkorak lonjong itu merupakan sesuatu yang aneh di manusia. Jarang orang yang punya tengkorak yang lonjong ke belakang gitu kan. Mungkin itu yang dipikir orang-orang ya si Akhenaten ini alien gara-gara palanya lonjong gitu. Berarti kalau dia punya anak-anak jangan palanya lonjong juga. Palanya lonjong juga. Nah, itu ditemukan juga saat mumi-muminya. Itu yang punya karakteristik kurang lebih sama, palanya lonjong. Palanya lonjong. Berarti setengah alien mungkin kali ya minimal ya. Gara-gara itu turunannya si ini sih emang katanya dari generasinya dia. Berarti Tutankhamun pun juga palanya lonjong juga ya. Dilihat dari muminya lah gitu. Iya, gitu juga. Jadi itu dianggap bukti genetik non manusia yang turun-menurun, Tapi ya para sejarawan tidak setuju dengan teori ini, Wah, apa alasannya para sejarawan tidak setuju ini? Yang pertama, ada analisis DNA. Jadi tes DNA pada mumi-mumi keluarga Amarna menunjukkan bahwa mereka adalah manusia asli yang memiliki hubungan perkawinan saudara yang sangat kuat. Para adalah maut ini berarti. Tutankhamun. Bahkan gak ipar. Oh iya deh, kalau ipar Kalau ipar kan ipar enggak deh. Ipar masih halal ya Son menurut lo? Gak halal, tapi gak saudara juga. Tapi gak apa-apa sekali-sekali gitu. Gak halal, tapi gak apa-apa sekali-sekali gitu ya. Jangan. Makanya banyak yang punya kelainan fisik, Sama secara medis kan udah dijelasin tadi kan, dia punya Marfan syndrome apa. Jadi bisa dijelaskan secara medis gitu loh. Tentang karakteristik fisiknya dia. Kenapa palanya bisa panjang gitu-gitu ya, dagunya apa. Terus kalau di sejarah, rakyat Mesir setelah era Akhenaten itu menghancurkan semua patungnya si Akhenaten, karena dia dianggap sebagai raja sesat. Oh iya, namanya Damnatio Memorae kalau nggak salah itu, ya kan? Iya, the Damnation of Memory. Iya, penghapusan jejak dari raja yang sesat. Yes.
Kalau misalkan dia memang alien, harusnya rakyatnya tidak takut ya. Harusnya Harusnya rakyatnya takut. Kalau dia emang berat alien yang sakti gitu ya. Mungkin dihancurin, mana berani. Iya, mana berani, bener sih. Kan? Mungkin ngomong jelek-jelek aja gak bakal berani kan. Nggak bakal berani, maksud. Hancurin patungnya. Ada satu tembok yang udah dihina satu Indonesia ya masih belum hancur maksud gue. Apalagi kalau alien, bener gak? Kalau alien. Iya, pasti lebih protected lagi gak? Nah. Oke, sekarang teori selanjutnya berarti Son ya. Nah, ada sebuah teori yang berjudul teori Belati Tutankhamun adalah pemberian dari alien, Son. Haduh. Nah, ini menarik sekali nih, ya kan? Tadi bapaknya diomongin, sekarang anaknya kan. Anaknya diomongin sebagai alien gitu ya. Gile. Emang sejarah itu terulang ya emang ya berarti. Terulang. Iya. Kalau bapak di ini anak biasanya diserang juga. Iya. Teori ini itu dipopulerkan oleh Ancient Astronaut Theory, Son. Oh, yang kayak gue tadi ya. Benar, lebih tepatnya di dalam serial Ancient Aliens. Jadi emang satu komunitas ini emang ngurusin satu keluarga ini Satu keluarga ini karena sangat cinta dengan piramid. Nah, itu kan berdasarkan cinta. Iya. Bukan berdasarkan blasphemy. Ya kan? Jadi teori ini itu menyatakan bahwa belati miliknya si Tutankhamun itu bukan sekedar dari batu meteor, Son. Karena kan emang belati emang dari batu meteor. Beneran ini? Beneran. Tapi menurut teori ini itu bukan sekedar dari batu yang jatuh terus habis itu ditempa doang katanya. Tapi menurut teori ini yang jatuh belatinya langsung kayaknya dah. Udah jadi gitu kali. Jadi maksudnya bukan ada batu dari luar angkasa terus habis itu ditempa dibikin dagger gitu. Iya. Tapi dagger udah jadi, ini buat lu gitu. Biar udah jadi belati ya. Dikasih gitu. Jadi teori ini itu percaya bahwa teknik pengolahan besi dari meteorit ini itu terlalu canggih, Son, untuk zamannya. Oh, kok bisa nempa meteor gitu ya? Mereka berspekulasi bahwa alien itu memberikan kepada garis keturunan Firaun, Son, yang mereka anggap sebagai campuran alien kayak si Akhenaten tadi. Ya kan? Kemudian kan nurun ke anaknya dong si Tutankhamun kan, sebagai simbol kekuasaan yang tak terkalahkan gitu. Oke. Nah, sekarang teori ini tuh bukan tanpa bukti gitu ya. Ini saya jabarkan satu persatu buktinya ini. Mapnya tolong. Jadi secara fisik, Son, belati ini tuh tidak menunjukkan adanya korosi sejak ditemukan, Son. Coba lu bayangin. Nggak karatan dia? Nggak karatan. Stainless steel mungkin itu. Nah itu dia kan, belum ada stainless steel waktu zaman itu. Nah. Bagi penganut teori alien atau ekstraterestrial, ini adalah bukti bahwa logam yang ada di belati tersebut itu merupakan campuran dari besi yang belum ditemukan pada masa itu, Son. Tapi kok bisa orang bisa membuat besi yang tidak karatan seperti itu gitu. Terus kualitas besinya itu kayak kualitas stainless tadi. Oh gitu. Jadi hasil polesan dari daggernya gitu, itu sangat mengkilap seperti cermin, Son. Yang menurut orang-orang itu kayaknya nggak mungkin gitu kalau misalnya dibikin cuma pakai batu asah doang. Karena bentuk daggernya atau belatinya itu lebih mirip seperti belati-belati yang diproduksi lewat industri itu, Son. Terus habis itu di belatinya itu ada pola yang dinamakan pola Whitman-Staton. Jadi pola geometris pada logam ini itu terlihat sangat simetris dan artistik. Sehingga sering disalahartikan oleh orang awam sebagai ukiran teknologi gitu. Karena saking bagusnya tuh belatinya. Kesannya kayak nggak ada bekas-bekas tempaannya kali gitu ya. Jadi simetris banget gitu. Tapi tentunya sejarawan tidak setuju ya dengan hal ini ya. Sehingga mereka memberikan banyak bantahan kepada teori ini. Jadi kan kita tadi udah sama-sama ngomongin gitu ya tentang daggernya ini tuh emang benar-benar berasal dari batu meteor. Bener-bener dari luar angkasa nih batunya nih. Dan udah disepakati juga oleh sejarawan. Tapi sejarawan tidak sepakat kalau dibilang daggernya ini tuh dikasih sama alien. Gitu loh. Jadi yang pertama nih, Son, ada bantahan untuk anti karatnya. Ini saya ingat gua soalnya belati ini tuh udah 10.000 tahun, Son, gak karat, lo bayangin. Saya ingat gua tuh 10.000 tahun, saya ingat gua. Atau hampir 10.000 tahun lah, nanti dikeluarin di sini dah. Itu umur belatinya Tutankhamun udah berapa lama. Dia gak karat-karat. Tapi menurut para ahli, belati tersebut itu memiliki kadar nikel yang cukup tinggi, sekitar 10% di dalamnya. Yang membuat belati tersebut tuh lebih tahan karat daripada belati yang dibikin pakai besi yang diambil dari bumi gitu loh. Karena ini kan dari batu meteor kan, dari luar angkasa kan. Jadi ya ini merupakan reaksi kimia alami gitu. Terus habis itu tadi yang soal teknik penempaan yang gak masuk akal gitu kan, yang terlalu simetris, terlalu indah dan lain-lain gitu, nggak mungkin dikerjakan pakai tangan. Jadi ada sebuah penelitian di tahun 2022 yang membuktikan bahwa belati ini dibuat dengan teknik penempaan suhu rendah, Son, sekitar 950 derajat Celcius. Ini membuktikan bahwa pengrajin kuno itu sangat cerdas, Son. Jadi nggak dilelehin tuh besinya sama dia
dia. Karena kalau dilelehin butuh suhu sampai 1500 derajat Celcius kan baru leleh. Tapi dia tuh pakai cara manasin sedikit demi sedikit. Habis itu dipukul dengan sabar. Jadi bikin satu belati itu mungkin lama sekali gitu. Karena emang kondisinya kayak gitu kali ya. Karena mungkin zaman dulu itu belum ada teknologi yang bisa bikin panas sepanas itu gitu loh. Ya mungkin salah satunya itu. Dan yang kedua memang dia sangat hati-hati karena menurut dia batu meteor itu adalah batu dari Tuhan gitu. Nah sebenarnya karena ini juga sih yang nyuruh Tutankhamun. Oh iya. Masa gak hati-hati? Iya benar. Langsung hilang pala ente. Mau kerajaan minta bikin parcel nggak mungkin jelek ya kan? Iyalah. Pasti yang terbaik maksudnya gitu ya. Tapi masalahnya Son, ada ditemukan artefak-artefak yang mirip atau serupa dengan belatinya Tutankhamun di daerah Turki dan Suriah Son. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa ya teknologi ini tuh bisa dibikin oleh manusia gitu, maksudnya bukan bikinan oleh alien gitu. Walaupun emang sangat langka orang yang punya skill untuk membuat pedang atau belati seperti itu gitu loh. Iya. Karena mereka beranggapan kan pasti belum tahu ya meteor ya namanya kan. Melihat ada bekas sisa jatuhnya meteor gitu. Wah apa nih batu? Iya. Dan mereka anggap itu pasti kayak batu biasa aja udah di. Dan itu pasti ya? pasti jarang materialnya. Iya kan? Pas ngeliat, kuat banget nih. Nah, itu belatinya tuh pasti kalau ada yang megang tuh harganya mahal sekali itu kalau dijual itu. Pagi dulu kan belum kepikiran. Takut radiasi apa segala macam nggak ada dulu kan. Nggak ada. Bikin aja. Dan satu lagi Son, kalau misalnya diperhatiin belati itu pakai mikroskop, itu ternyata masih ada Son jejak-jejak ketidaksempurnaan yang menunjukkan kalau belati itu ya dibikin sama orang gitu. Manusia emang ya. Kalau alien atau mesin kan udah pasti. Wah bener-bener satu kan? Single block ibaratnya gitu kan. Kayak cetakan, dus jadi belati gitu. Ya kan? Iya. Kalau manusia kan dibentuk-bentuk sehingga pasti ada sedikit mungkin lecet-lecet atau apa ketidaksempurnaan lah. Kadang gue aja masih kayak bingung gitu. Wah ini kok kayak besi tapi kok nggak ada bekas lasannya ya mulus banget. Nah, itu masih kayak kagum gitu. Jadi kesimpulannya kalau ngomong soal materialnya, memang belati ini tuh berasal dari material ekstraterestrial gitu loh. Karena kan datangnya dari luar angkasa. Dan sejarawan pun setuju bahwa ya emang ini belatinya dibikin pakai meteor gitu kan. Tapi kalau misalnya dibilang alien ya itu tergantung kepercayaan masing-masing. Tapi ya itu katanya kandungan dari meteorit itu sangat tinggi nikelnya sehingga itu membuat dia tidak gampang karatan katanya kayak gitu. Berarti di luar banyak nikel nih Chat. No. Ingat Tesla kayak milih India ternyata Son. Tidak. Ada teori bahwa piramid itu bukan kuburan Chat. Tapi pabrik penghasil hidrogen. Karena banyak orang yang merasa bahwa piramid itu adalah kuburan gitu ya. Tapi sayangnya orang-orang pada nggak tahu kalau di dalam piramid itu nggak pernah ditemukan mumi sama sekali. Itu kita baru tahu gimana. Iya kan? Sampai nggak ada jejak mumi, nggak ada jejak apa. Nggak ada perhiasan di dalamnya, nggak ada ukiran di dalam piramid. Jadi benar-benar cuman kumpulan batu, cuman bangunan doang. Bangunan industrial itu. Kalau kasih meja SD nggak ada beda itu. Iya kan kalau tambahin meja sama kursi jadi kafe Jaksel. Ya kan? Iya, baru tahu tuh. Iya. Piramid Giza gitu-gitu. Di piramida Giza sih lebih tepatnya itu. Dan tidak pernah. Mayoritas katanya, mayoritas piramid tidak ditemukan jenazah di dalam ya. Yes. Oh iya. Sekitar 100 ada mungkin. 100 piramid tuh nggak ditemukan mumi sama sekali, bayangin. Itu gue yakin banyak yang nggak tahu tuh. Iya kan? Bahwa di dalamnya nggak ada perhiasan, nggak ada even ukiran, apalagi jenazahnya nggak ada. Jenazah dari mumi yang ditemukan itu berasal dari Valley of the Kings namanya. Atau lembah raja-raja. Di Valley of the Kings itu banyak sekali ukiran di dalamnya, beserta mantra-mantra pelindung dan segala macam. Ya kan? Tapi di piramid kosong. Piramid kosong, kok bisa gitu? Nah, cuma kayak patokan makam doang jadinya ya. Iya, maka dari itu keluarlah sebuah teori yang menyatakan bahwa piramid itu sebenarnya bukan kuburan gitu, melainkan pabrik hidrogen. Nah, yang nyetusin teorinya ini adalah Christopher Dunn namanya. Dia itu bukan sejarawan sebenarnya, tapi adalah seorang insinyur mesin. Jadi dia ngelihat piramida itu dari sisi orang pabrik nih jadinya nih, bukan seorang museum atau sejarawan lah. Jadi kan emang para sejarawan tuh menganggap ruangan di dalam piramida itu kan adalah kuburan. Tapi kalau menurut si Dunn, kalau ini kuburan, kenapa desainnya sangat teknis udah kayak mesin? Nah, itu kan menurut si Dunn. Kalau menurut si Dunn, gimana tuh? Jangan ya. Jangan. Ngurusin banjir soalnya. Kayak yang kita bilang tadi kan, nggak ada hiasan, nggak ada mumi, tapi kok punya saluran-saluran yang sangat presisi gitu.
Jadi menurut dia itu cara kerjanya itu yang pertama nih ya. Jadi 2 jenis cairan kimia itu dimasukkan melalui 2 lubang kecil di dinding. Nah, pas bertemu di ruang tengah atau queen chamber, cairan ini bereaksi dan berubah menjadi gas hidrogen. Terus yang kedua, dia mengumpulkan getaran atau energi bumi. Jadi kan bumi kita itu sebenarnya bergetar secara terus-menerus. Nah, piramida itu dibangun tepat di atas titik getaran yang sangat kuat. Karena bentuknya itu yang segitiga sempurna, piramida ini menangkap getarannya dan disalurkan ke ruangan atasnya. Dan di ruangan paling atas itu atau King's Chambers, gas hidrogen tadi bertemu dengan getaran bumi. Nah, karena ruangan ini terbuat dari batu granit yang mengandung kristal kuarsa, getaran tersebut berubah menjadi energi listrik atau pancaran gelombang mikro. Jadi diperkirakan piramid ini untuk memproduksi hidrogen kemudian untuk buat listrik. Pembangkit listrik lah. Oke. Padahal di zaman itu listrik belum ada lah Iya, di zaman itu belum listrik. ada. Iya. Tapi kok dibikin untuk produksi listrik gitu kan? Iya, Kalau seandainya teori ini benar bisa merembet kemana-mana berarti. Karena cocok semua kan. Jadi kesannya hidrogen itu digunakan sebagai kabel tak kasat mata ya. Karena ya hidrogen itu sangat bagus dalam menghantarkan getaran dan energi. Jadi teorinya percaya kalau piramid itu menembakkan energi untuk ke kota-kota gitu ya. Oh, kayak listriknya si siapa Nikola Tesla. Apalagi menurut mereka ada sebuah bukti juga sih, di mana ada lukisan yang mirip orang megang lampu gede. Kan biasanya kan lukisan di Mesir kan kejadian-kejadian di masa lalu. Iya. Di masa dia pada saat itu. Mungkin berburu atau Kok apa. bisa ada lampu di masa itu gitu ya? Jangan emang udah ada listrik. Nah. Ya kan zaman dulu. Emang lumayan masuk akal sih teorinya sih. Karena kalau orang masuk ke kamar raja itu terus teriak gitu, suaranya itu bakal mantul sangat lama sih. Oh gitu. Gitu-gitu ya. Karena emang ruangannya didesain khusus gitu. Ada akustiknya mungkin ruangannya kali. Dan itu adalah ciri khas dari ruang mesin, bukan ruang tidur. Oh. Terus ada juga set bukti lain. Di ujung saluran kecilnya itu ditemukan pin tembaga, yang dimana dalam dunia listrik, tembaga itu kan adalah penghantar listrik ya kan. Bener. Tapi ya jelas teori ini dibantah oleh para ahli. Yang pertama nih, nggak ada sisa kabel. Kalau mereka punya listrik, kenapa nggak menemukan sisa kabel itu? Iya, harusnya ada kabel lah, seenggaknya sedikit gitu ya di dalam situ ya. Kabel tuh lembaga, kabel ini. Bener. Tapi kalau dari teorinya Emang kabel sih, tis lah ada situ gitu ya, minimal. Itu ngegopot kalau Oh, itu. bukan. Beda. Tapi ya sebenarnya dibantah lagi sama si Don ini karena dia bilang hidrogen yang bikin itu adalah Tidak perlu lewat kabel tak tembaga. kasat mata. Ya. Nggak perlu tembaga. Bener. Terus yang kedua nih, Syed, para sejarawannya itu bilang kalau saluran-saluran itu hanya untuk ventilasi udara, supaya pekerjaannya nggak pengap. Jadi bukan untuk cairan kimia. Gitu. Oke. Tapi ya bantahan para ahli juga nggak begitu, kuat ya, nggak begitu kurang kuat strong ya. Nggak begitu kuat. Soalnya ini ya memang kita bingung ya sebenarnya piramid ini untuk apa gitu. Yes. Piramid ini untuk apa? Karena salah satunya lagi yang anehnya juga di dalam piramid kan tidak ada jenazah apapun ditemukan, tidak ada kan. Tapi kenapa di sekeliling piramid itu banyak kuburan-kuburan staff? Mungkin staffnya atau keluarga kerajaan ada loh di sekitar Sekitarnya piramid. ya. Di sekitar, iya di zaman dulu orang-orangnya kerajaan zaman dulu lah itu ada di sekitar piramid. Tapi kecil, kenapa di kan? dalamnya tidak ada? Harusnya kan rajanya di dalam dong. Iya kan? Mereka mengelilingi rajanya harusnya kayak di Cina misalnya yang apa namanya? Yang patung batu Cina itu, terakota. Iya kan? Itu kan apa ada patung-patung banyak, prajurit di depannya, ya orangnya di dalamnya. Jenazahnya ada di dalam kan? Ada. Iya kayak gitu maksud gua gitu loh. Tapi ini kagak ada jenazah, enggak ada apa. Di luar. Ditemuinnya malah di Valley of the Kings itu, yang lembah lembah raja itu. Iya, jadi sebenarnya ya, dibilang kuburan juga bukan kan? Apa buktinya ke kuburan gitu kan? Iya. Mana jenazahnya kalau kuburan? Mana kok bisa bilang kuburan? Nah, terus itu dibangun untuk apa gitu loh? Nah, apalagi yang kita tahu kan titik koordinatnya juga, wah kok sangat presisi sekali. Gitu. Nah, nggak masuk akal. Jadi sebenarnya ini baru setengah kira-kira ya, soalnya dari surface-nya doang ya. Baru surface-nya doang dari beberapa teori dan rahasia piramida yang sebenarnya sangat banyak sekali menurut gua. Sangat banyak sekali. Tapi kalau misalnya kalian suka dan ternyata konten ini banyak yang tonton, kita akan bikin part 2-nya gitu ya. Yes. Soalnya tulis di bawah kalian bakalan mau apa enggak gitu nontonin part 2-nya gitu ya, karena kita butuh evaluasi juga. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you so much. Sampai jumpa nanti ya di part kedua kalau misalnya emang banyak yang suka gitu ya. Soalnya karena piramid ini adalah salah satu bangunan yang paling misterius di dunia ini, di muka bumi ini. Dan kebetulan emang kita belum pernah bahas tentang piramid gitu. Kita belum pernah bahas tentang piramid. Nah, ini pertama kali kita bahas tentang piramid. Kita lihat nanti seperti apa gitu ya. Penonton antusias atau enggak. Kalau misalnya antusias, kita akan bikin lagi yang lebih dalam lagi nanti. Oke. Oh kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung komen di bawah karena itu ada Desi Spec Force. Yes, jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord, link di deskripsi semua. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.